Hadirin jamaah mushola hidayah yang mudah-mudahan kita bersama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat iman Islam, begitu pula nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kedua kaki kita dalam tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan sholat maghrib berjamaah dan diikuti dengan pengajian rutinitas kita. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kita dalam menuntut ilmu, Allah berikan keberkahan kepada kita, dan Allah catat pahala yang besar dengan langkah dan niat kita ke tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala ونفعنا به وبعلومه وببركاته في دارين آمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعزري جواز صخب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. Ada sebuah hadis yang sumbernya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci setiap orang yang memiliki rasa sombong, orang yang berkata kasar, orang-orang yang berteriak apabila berbicara sama seperti dia berbicara di pasar, orang yang menjadi bangkai di waktu malam, orang yang menjadi keledai di waktu siang, orang yang pintar urusan dunia namun bodoh dalam urusan akhirat. Inilah 6 sifat yang ada dalam diri manusia yang mana Allah sangat benci kepada orang tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah kulajak zoliyin, setiap orang yang memiliki rasa sombong. Sombong itu apa sih? Aku sombong, apa tuh kira-kira? Sombong itu kata Nabi 2 indikatornya. Pertama batarul haq, yang kedua waqom tunas. Apa itu batarul haq? Menolak kebenaran. Jadi sesuatu yang dia tolak, informasi ataupun ilmu yang dia tolak, walaupun misalnya ilmu itu benar, maka ada itu sombong. Siapa sepertinya? Abu Jahal, Abu Lahab, ya, yang nyampain Rasulullah, yang nyampain keponakannya. Siapa keponakannya? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disampaikan Nabi itu ditolak, nggak diterima oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Saking sombongnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala binasakan. Yang pertama Pak, jadi orang sombong itu menolak atas kebenaran yang dia sampaikan. Maka kita ini, walaupun ilmu itu kita dapati dari orang yang lebih muda, dari orang awam, dari bukan ustadz misalnya, ketika hal itu baik ambil, tapi ketika itu tidak baik nggak usah diambil, walaupun omongan itu dari habaib, walaupun omongan dari kiai, kalau nggak baik jangan diambil. Ini kadang-kadang kita kembali, bocah baru kemarin ngomong, kita nggak ambil, padahal benar itu. Di orang mana-mana aja omongan diapain? Diambil, padahal belum tentu benar. Nah, kalau ada orang menolak sesuatu kebenaran, itu namanya sombong. Bocah baru kemarin ceramain gua, kalau baru bocah kemarin ngajarin gua. Tentu kalau ada dalam diri kita kayak gitu tuh, itu Allah sangat benci kepada orang kayak gitu. Siapa lagi? Lihat Fir'aun. Fir'aun begitu sombongnya dia, ya, ketika masih remaja sampai menjelang kematian itu Fir'aun nggak pernah sakit Pak. Ketika nggak pernah sakit, apa yang terjadi? Dia mengaku dirinya hebat, mengaku tidak ada yang menandingi. Akhirnya bangga, besar hati, sombong. Ketika sombong, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di lautan merah. Itu Fir'aun. Bahkan mengaku ana rabbul a'la. Maka kita kalau mendapatkan satu musibah, penyakit misalnya, yang pertama kita bersabar.
yang kedua kita ikhlas, yang ketiga ridho atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih diberikan musibah, masih diberikan ujian oleh Allah supaya kita ingat sama siapa? Sama Allah. Tapi kalau kita nggak pernah sakit, nggak pernah diberikan musibah, awalnya kayak Firaun tuh, ya nggak pernah sakit, nah aku jadi Tuhan, sombong, ngomong apa? Saya Tuhan kamu yang mulia. Siapa lagi? Raja Namrud, seorang raja punya kekuasaan, punya kepemimpinan, berlaku semena-mena, sombong kepada rakyatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan yang namanya Raja Namrud. Siapa lagi? Contohnya Qarun, ya. Siapa itu Qarun? Orang yang punya harta banyak, orang yang kaya. Ibaratnya kalau dulu kita lihat film apa? Bang Majid tuh. Orang kaya tapi ngasih pintu duit di apa itu? Mungkin dulu tuh. Ya kadang-kadang nih, dia punya utang nih. Ini orang-orang miskin nih, orang-orang itu. Nah orang-orang sombong itu Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan. Maka oleh karena itu jangan sampai kita ini, kalaupun ada hati sombong itu kita coba untuk kita kurangi. Ya, saya katakan Rasulullah itu wajar, nggak pernah sombong dalam dirinya, nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah yang namanya menyakiti perasaan orang lain. Karena Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul itu di masa kanak-kanaknya, ya itu Nabi dadanya dibelah, hatinya diambil oleh malaikat itu, dicuci sama Zam-Zam. Itu kotoran hati, penyakit hati itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iri, dengki, ingin dihormati orang, ingin dimuliakan orang, ngomong kasar itu tidak ada dalam diri Nabi. Kenapa? Penyakit hatinya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti ketika Nabi keluar setiap pagi itu ke pasar. Ketika di pasar ada orang Nasrani buta. Itu orang Nasrani buta disuapin sama Nabi, disuapin roti, disuapin makanan. Apa kata orang Nasrani buta? Itu Nabi Muhammad dicaci maki, Pak, dihina. Muhammad orang gila, Muhammad bohong, Muhammad itu gila perempuan, Muhammad itu begini dan begitu. Itu Rasulullah kira-kira lagi nyuapin makanan, apa? Enggak marah. Emang penyakit hatinya udah dibuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kayak kita tuh. Udah gua kasih makan tiap hari, gua subsidi, bahkan makan di suap, mau ngomong kayak gitu, tinggal enaknya kita kapain? Makanya itu menurut orang, lalu buta dia, gimana? Bisa aja kita nampak. Tapi Rasulullah tuh begitu Pak, Masya Allah, itulah laki luar biasa. Jangankan kita nih, Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah wafat nanya, ya Aisyah, perbuatan apa yang belum pernah saya lakukan sejak Rasulullah itu ada? Sholat saya lakukan, sedekah saya lakukan, qiyamul lail saya lakukan. Apa kata Siti Aisyah? Ada perbuatan Nabi setiap hari Nabi ke pasar. Itu di pojokan pasar itu ada orang Nasrani buta. Itu Nabi ketika pergi di waktu pagi, Nabi ngasih makan. Abu Bakar pengen banget mencontoh perilaku Nabi. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Mempraktekkan kayak gitu. Itu benar ketika Abu Bakar menyuapin sama Muhammad orang gila, Muhammad itu punya penyakit epilepsi, pokoknya menghina Rasulullah. Abu Bakar orang manusia biasa, geram Pak. Ini orang kalau mau tahu ini yang nyuapin tiap hari siapa? Nabi Muhammad. Iya, tapi yang namanya suapan orang itu kadang-kadang beda. Sama kayak kita punya anak, kalau kita punya anak bocah tuh yang biasa nyuapin misalnya istri kita, ibunya anak itu, ketika ada orang nyuapin, itu kadang beda tuh rasanya tuh. Ya, rasanya suapin walaupun sama-sama diapain, dia semangat, tapi rasanya beda. Itu orang Nasrani begitu. Ini bukan orang yang biasa nyuapin saya. Ini tekstur tangannya beda, cara untuk menyuapinnya beda. Mana orang yang biasa nyuapin saya? Apa kata Abu Bakar? Yang sering nyuapin kamu itu sudah wafat. Siapa namanya? Muhammad Rasulullah. Yang setiap hari dihina, setiap hari digunjingin, setiap hari dikatain, ternyata yang setiap hari juga ngasih makan. Akhirnya apa? Orang Nasrani pada saat itu masuk ke dalam agama Islam karena Nabi itu udah punya rasa yang namanya ngomong kasar.
Nabi nggak punya rasa dendam. Ya kalau kita kayak gitu lah, kita di jalan aja tuh kecipratan air apa? Air hujan, warnanya kayak apa? Oh, pelan-pelan lebih kotor gitu. Nah itu Pak. Jadi Nabi itu rasa-rasa penyakit hati itu nggak ada. Nah kita nih, kita ini manusia biasa bukan Nabi. Jangankan kita tadi Abu Bakar yang imannya kuat banget itu masih sempat marah, geram pada orang Nasrani. Karena tadi ngata-ngatain Nabi, apalagi kita manusia biasa. Nah kita ini yang bisa kita lakukan bukan menghilangkan rasa sombong, bukan menghilangkan kata-kata kasar. Kita ini manusia biasa, emosi wajar. Ada orang yang nyakitin kita, ada orang misalnya musuhin kita, nyakitin kita, kita ngomong kasar kadang wajar. Nah kita ini bisa hanya sekedar mengurangi saja. Karena tadi pasti akan ada dalam diri kita ini penyakit-penyakit hati kan, sombong, ingin dipuji oleh orang lain, ingin dihormati oleh orang lain. Kita menganggap diri kita yang paling mulia, diri kita yang paling pintar, diri kita yang paling kaya, diri kita yang paling ngerti. Itu kadang-kadang begitu tuh. Ya, maka oleh karena itu kalau ada hingga penyakit hati itu Allah sangat tidak suka. Ya, bahkan Abu Lahab, Abu Jahal karena menganggap Rasulullah ucapan kemarin, menolak kebenaran disampaikan Rasulullah, sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dan Rasulullah kayak gitu Pak. Yang pertama menolak kebenaran, yang kedua meremehkan orang lain. Ya dia usaha apa sih? Ya dia ucapan kemarin. Ya buat tahu tuh masa kecilnya. Nanti tuh Pak, nggak boleh kita tuh ngomong seperti itu. Seakan-akan diri kita lebih baik. Itu Rasulullah SAW tidak memiliki seperti itu. Bahkan dikatakan dalam hadis, Allah sangat benci kepada orang yang memiliki rasa sombong. Sombong itu pakai Allah Pak, bukan kita. Ini ada sebuah tadi. Nah, misalnya dalam Al-Quran dikatakan, Wallahu alladzi la ilaha illa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Apa itu mutakabbir? Tadi yang maha perkasa, yang maha menyombongkan. Sombong pakai Allah mengatakan sombong Tuhan. Ya, kita manusia biasa. Kadang-kadang yang bikin kita sombong apa? Jabatan, pangkat, kedudukan, harta, ilmu, itu yang bikin kita sombong. Jadi orang sombong itu kan juga lama. RT misalnya sombong banget nih, dengan tangannya susah banget nih, 5 tahun nih datanya. Presiden saking angkuhnya misalnya kebijakannya nggak ada yang namanya berpihak kepada rakyat, 10 tahun baru jabatannya, nggak lama. Maka diri kita apa yang kita sombongkan? Jabatan itu amanah dari Allah. Harta yang kita punya itu juga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, istri kita amanah dari Allah, anak kita amanah dari Allah. Kita mau dapat apa? Semuanya itu adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada di dunia ini yang perlu kita sombongkan. Ada orang bertanya, Ustaz, kalau Kiai Anu mobilnya cakep banget, kalau Kiai Anu rumahnya mewah banget, ya berarti dia ada rasa kesombongan. Padahal ngajarin apa? Disuruh untuk tawadu. Punya mobil bagus boleh apa? Boleh. Punya rumah bagus boleh apa? Boleh. Punya kontrakan banyak boleh apa? Boleh. Yang nggak boleh apa? Sombongnya nggak boleh. Ya, sombongnya yang nggak boleh. Katanya disuruh zuhud, disuruh meninggalkan yang namanya dunia. Tapi kok hidupnya itu sepertinya tidak mencerminkan orang yang zuhud. Saya katakan zuhud itu Pak, kita dapetin dulu dunia, baru kita lepas. Itu baru namanya zuhud. Ini mah dunia belum punya, dunia belum dapat, apa mau dilepas? Ya, dapetin dulu kedudukan, dapetin. Apalagi materi, dapetin. Kekuasaan, kalau udah punya baru dilepas tuh, baru itu namanya orang yang zuhud. Contohlah di media sosial yang sering kita kenal, tubuh bapaknya, ya itu luar biasa. Antara rumahnya sama pondoknya mewahan mana? Pondoknya rumahnya gedean mana? Gedean pondoknya 3 lantai, rumahnya biasa aja.
ustaz kita di kampung. Kalau punya pondok amal bagusan mana kira-kira? Mandi mewah. Ya, itu salah satu tuh. Jadi udah punya, baru dilepas namanya atur-atur. Udah penampilan biasa aja. Itu namanya orang yang zuhud. Cuma kadang-kadang orang yang zuhud kita cerminkan ya jalan kaki, pakaian itu pada sobek gitu. Itu bukan zuhud. Kalau yang punya apa mau dilepas? Milikin dulu, punya dulu boleh ngapain? Dilepas. Itu namanya orang apa? Orang zuhud. Makanya kita bangga kalau orang Islam itu terlihat kaya, Pak. Bukan sombong, bukan. Orang Islam itu terlihat kaya itu bagus dibandingkan orang bermaaf non muslim yang terlihat kaya. Jangan sampai kita itu dicerminkan di penglihatan orang-orang Nasrani, orang-orang non muslim itu umat Islam itu yang tiap jalan diapain? Cerai. Itu pada umat Islam bukan kayak gitu. Pak, kita bangga. Di Depok itu ada masjid yang namanya Dua Mas. Itu dia lemah itu luar biasa pemikiran. Jangan sampai orang Islam itu dikata-katain cuma ada di jalan itu. Bikin masjid dia kelar-kelar, bikin proposal kemana aja nggak kelar-kelar. Dia buktiin bikin masjid yang luar biasa. Nah kita senang tuh. Ya artinya apa? Islam itu tidak seperti penglihatan orang-orang Nasrani yang cuma ngecerek di pinggir jalan. Gitu. Jadi Islam itu disuruh kaya silakan, disuruh kita nyari harta yang ada silakan. Yang nggak boleh banyak sombongnya yang nggak boleh. Kita kejar satu ya, tapi yang tidak diperbolehkan kata Nabi sombongnya pejabat. Kadang gitu Pak, kita punya duit dikit, jabatan kita naik sedikit, itu udah ada sombong kan. Orang lain kita anggap remeh. Nah itu nauzubillah min bisa kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya rasa sombong sekalipun itu sebesar biji sapi, itu nggak akan masuk surga. Maka oleh karena itu penting buat kita suatu saat kalau kita ada di mana di atas, jangan merasa orang lain itu hina, orang lain itu kecil. Kita yang paling pintar, kita yang paling alim, karena di atas langit masih ada langit. Janganlah menuju langit kalau kita masih berpijak di mana? Di bumi. Kecuali kalau kita berpijak di bumi, Pak, jadi langit tidak apa-apa. Tinggi aja kalau ngomong, paling hebat aja kalau ngomong, kalau bicara. Nah itu namanya orang-orang yang meremehkan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, Allah tidak suka kepada jawazin, orang-orang yang ngomong kasar. Kalau ngomong nggak pernah nyenaki, kalau ngomong nyinggung perasaan orang lain dulu, kalau ngomong nyakitin dulu, nyakitin siapa? Bagaimana? Nyakitin dulu, nggak pernah tuh ngomongnya pelan-pelan tuh. Makanya kemarin yang viral itu, ya gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara es teh. Sekarang tuh minuman yang berbahaya itu bukan hanya Fanta, bukan hanya Sprite, ternyata es teh itu minuman bahaya tuh. Kenapa demikian? Pertama, es teh ya bisa menghilangkan haus, bisa menghilangkan dahaga, bahkan bisa menghilangkan jabatan. Setap khusus presiden turun dari masyarakat sipil gara-gara apa? Gara-gara es teh. Nah, poin pentingnya adalah kita ini jangan sampai ngomong itu terlalu kasar. Walaupun memang yang namanya omongan kayak gitu mungkin dalam dunia mereka ketika dakwah itu biasa saja Pak, ngomong bodoh, ngomong goblok. Kemudian kalau netizen nih, yang ramai itu siapa? Netizen ini yang bikin kompornya netizen nih, gitu. Karena udah jadi publik, orang-orang yang sudah ada di atas kalau ngomong salah udah netizen luar biasa tuh Pak. Di Indonesia aja tuh, sponsor Indonesia tuh yang mana tuh, orang Arab, orang mana itu netizen luar biasa tuh. Nah, maka kata Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu bisa selamat dengan dua hal, bisa menjaga lisannya, bisa menjaga tangannya. Ini dua anggota tubuh kita paling yang banyak melakukan dosa itu, mulut dan tangan. Apa mulut kita? Ngomongin orang, gibah, adu domba orang, fitnah orang, bahkan tadi ngomong kasar itu dari mulut. Kedua apa? Di tangan kita. Gimana tangan kita berbuat dosa? Tadi tuh berita-berita yang benar di-share, berita hoax di-share, timbul fitnah. Tangan kita mulut kita cuma diam, tapi tangan kita yang apa?
yang berbicara. Ini kata Nabi, orang Islam itu bisa selamat karena dua hal. Pertama adalah lisannya, kedua tangannya. Tangan apalagi kebijakan, tanda tangan. Oh iya, ada proyek konon. Berapa proyek itu buat apa? Buat misalnya tempat prostitusi, tempat mabuk-mabukan. Udah tanda tangan. Pajak tahun 2025 sampai berapa persen bisa tanda tangan itu. Ini tetap bisa jadi kalau memang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama, bisa menjadi dosa yang paling besar. Nah itu namanya jawazin. Orang yang ngomong itu nggak pernah ngenakin, ngomongnya kasar, menurut Allah nggak suka orang yang demikian. Maka ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diceritakan dalam Al-Quran, faqula lahu qawlan layyina. Wahai Nabi Musa dan Nabi Harun, berikanlah nasihat kepada Fir'aun itu qawlan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Jangan perkataan ngomelin orang. Ya, ini anak kecil, anak kita misalnya nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau sekolah, itu bukan hanya sekedar omongan kita dan tangan kita. Ini bocah kadang-kadang nggak mau sekolah, nggak mau ngaji, kita omelin di rumah tiap hari. Ya enggak? Karena tangan lagi, sapu lagi, diapain? Dipukulin kemana kita. Ternyata Islam itu tidak mengajarkan demikian. Walaupun ketika usia 10 tahun itu mereka tidak mau sholat, ada satu tindakan tegas dari orang tua. Tapi mukulnya jangan mukul yang membahayakan. Kalau mukul yang membahayakan bisa jadi bocah sholat kagak, nanti kagak, kabur kita. Apa kita lakukan? Di antaranya kita berdoa. Ya bisa jadi kalau kita tiap hari doain, Pak, kita masih hidup, ini bocah belum berubah, ini nanti kita mati, disitulah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di jangan sering ngomelin siapa? Anak, tindakan pakai tangan, ya itu belum tentu berhasil. Keberhasilan yang kita lakukan adalah diantaranya adalah mendoakan anak kita. Ya minimal apa kita baca surat Al-Fatihah habis sholat. Ya buat siapa? Buat orang tua kita, buat diri kita, buat istri kita, itu salah satu. Yang ketiga, sakhawu bil aswaq. Allah nggak suka kepada orang yang kalau ngomong itu sama seperti di pasar, ngomong teriak-teriak, ngomongnya di sini di depan sampai kedengeran tuh. Ya, ngomongnya nggak pernah pelan. Ngomongnya kalau ngomong sama orang dewasa, ngomongnya ngegas mulu Pak. Dikit-dikit ngegas, dikit-dikit ngomongnya kenceng. Apalagi kalau ngomong sama orang yang lebih tua, itu Allah nggak suka. Ya, walaupun dia mudaan, walaupun ilmunya banyak, tapi kalau orang tua, kalau ngomong itu jangan sampai ngambil orang, narik orang, ini enggak. Ngomong sama teman, ngomong sama yang lebih tua, sama aja Pak. Ya, maka disinilah Allah nggak suka orang yang ngomong demikian. Selanjutnya adalah jifatul wilayah. Allah nggak suka orang yang menjadi bangkai di waktu malam. Kenapa demikian? Orang kalau udah waktu malam ini matahari sudah terbenam, kemudian kita istirahat. Dan orang yang istirahat dan tidur tanpa ada niat untuk bangun malam, itu kata Nabi seperti orang yang bangkai di waktu malam. Tidur aja, jam 10, jam 9 tidur. Nggak ada tempat niat dalam hati, ntar bangun jam 3, antar sholat subuh berjamaah, itu nggak ada tuh. Makanya kita ini sayang Pak, apalagi usia-usia 40 tahun. Usia-usia 40 tahun ke atas, itu sangat sayang kalau kita nih pertama nggak rajin untuk sholat jamaah, nggak rajin duduk di majelis taklim, nggak rajin untuk berbuat kebaikan, lagu kita masih lagu anak, apa itu sayang Pak. Usia 40 tahun kalau lagunya masih kayak gitu, jangan harap orang itu dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dari muda, mumpung masih diberikan kesehatan, mumpung masih diberikan panjang umur, mumpung masih diberikan kesempatan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau orang 40 tahun masih malas ke masjid, usia 40 tahun masih banyak melakukan dosa, masih banyak nipu orang, masih banyak maksiat kepada Allah, ya jauh itu betul. Ya, faktornya apa? Barometernya adalah usia-usia 40 tahun. Tapi kalau 40 tahun misalnya udah rajin ke masjid, udah rajin mengumpulin pahala, udah rajin untuk beramal, insya Allah di masa-masa tuanya itu orang itu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan.
ini kita lihat nih, mau usia 40 tahun atau belum, kalau tidur jangan sampai seperti bangkai, tidur aja malam. Jadi kalau kita tidur tuh niatin, ya Allah, ntar malam saya mau bangun untuk sholat tahajud, bangun jam 4 kek, bangun setengah 4 kek, bangun jam 3 kek, yang penting niat untuk bangun malam. Kalau kita enggak bangun, udah paham apa? Luar biasa. Kita nggak bangunin, udah niat tadi, udah minta Allah, minta bangunin, ternyata kita nggak bangun, itu masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita rugi. Kalau misalnya kita tidur, itu kata Nabi bagaikan bangkai di waktu malam. Selanjutnya adalah imamin bin nahar. Allah nggak suka orang yang seperti keledai di waktu siang. Keledai itu apa? Binatang yang malas untuk mencari kehidupan orang. Itu keledai itu namanya tuh. Kita jangan sampai ya, ketika di waktu pagi kerjaan kita apa ya? Tidur aja dulu. Nggak ada upaya untuk maisha, nggak ada upaya untuk berusaha, nggak ada usaha untuk ikhtiar, nggak ada usaha untuk mencari rezeki yang halal buat keluarga kita. Udah kita tidur, malas gitu kerjaan. Itu Allah masuk kan? Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Allah jadikan malam untuk istirahat, Allah jadikan siang untuk mencari kehidupan. Jangan dibalik, malam jadi siang, siang jadi malam. Ya, dan malam kalau tidur tuh ada ngobrol jadi pos roda. Biar pagi aja tidur, ntar bangun maghrib lagi aja itu. Cari duit nggak mau, motivasi kehidupan juga nggak ada. Itu namanya 9 besar. Ini besok nih bulan Ramadan. Ya, itu jangan kayak gitu Pak. Malam kita berdua ibadah misalnya. Habis subuh tidur, bangun asal ya puasa cuma 2 jam. Ya, kita jangan sampai malam jadi siang, siang jadi malam. Memang orang katakan malam untuk istirahat, ya siang untuk mencari manusia. Apalagi syukur-syukur bisa duduk di majelis taklim kayak gitu. Ya. Ada orang kerja, orang kaya itu makannya berapa kali sih sehari? Orang kaya makannya berapa hari sehari? 3 hari, 3 hari paling banyak. Ya. Orang miskin makannya berapa kali? 3 Kalau makannya sama, yang dimakan sama-sama nasi sebagai makanan pokok, lauknya mungkin beda, jadi masalah. Yang penting makanan pokoknya sama-sama nasi, mau ngapain kita ngejar dunia sampai begitu-gitunya? Sadar sama-sama kerja, minggu ada waktu buat ngaji, pagi juga buat kerja. Coba, mana ada waktunya coba untuk sholat berjamaah, untuk berbuat kebaikan, untuk mengumpulkan pundi-pundi amalia. Dunia mulu, orientasinya dunia mulu. Maka oleh karena itu jangan sampai demikian. Ada waktunya kita ngejar dunia, ada juga kita untuk akhirat kita. Nah ini Allah nggak suka orang itu bangkai di waktu malam menjadi keledai di waktu siang. Apalagi alimin bi amri dunia, jahilin bi amril akhirah. Allah nggak suka nih orang yang hanya pintar urusan dunia namun bodoh dalam urusan akhirat. Ini nih yang nggak sukai Pak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar cuma urusan dunia. Kalau kita punya anak nih, ya saya pesan saja. Anak wajib untuk kita kasih pendidikan. Ya, kita sekolahkan mereka. Emang ilmu dunia itu membuat orang menjadi sukses Pak di dunia. Namun ilmu akhirat itu membuat orang dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pintar di negara kita banyak. Orang benar yang apa? Kalau pintar dengan benar itu dijadikan satu, insya Allah bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi untuk negara, bangsa, dan keluarga itu sangat bermanfaat. Berapa banyak orang yang pintar, tapi diberikan amanah jabatan korupsi, nipu orang, zolimin orang, adu domba orang, fitnah kesana kesini, nyari muka sama atasan. Kenapa? Gara-gara pintar doang. Tapi kalau orang yang benar, minimal nih, kalau dia agamanya ada,
fondasi agamanya kuat, minimal ada rasa takut, Pak. Takut saya menjauhi orang. Bisa jadi orang yang menjauhi doanya mustajab. Takut saya berbuat maksiat. Ada rasa takut dalam hati kita. Kalau orang fondasi agamanya ada. Makanya kita nih kalau punya anak, punya saudara, satu sisi kita kasih pendidikan mereka biar orang sukses di dunia, tapi jangan lupa dengan apa? Dengan urusan agama. Orang sukses di dunia sholatnya bisa, sukses di dunia ngajinya bisa. Makanya Allah gak suka nih orang yang cuma pintar urusan dunia namun jahil dalam urusan akhirat. Pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, uangnya banyak, sholat juga bisa, baca Quran juga bisa. Surah Yasin ya aslinya doang, ini baca terjemahnya. Nah ini yang memang kata Nabi, Allah nggak suka orang yang hanya pintar urusan dunia namun bodoh dalam urusan akhirat. Nah inilah nasihat-nasihat yang Nabi sampaikan ya kepada kita khususnya umat Islam. Apa yang terjadi beberapa waktu yang viral, Pak, gara-gara apa? Gara-gara omongan yang kasar, akhirnya Allah sangat mudah untuk memuliakan seseorang dan Allah juga sangat mudah untuk menghinakan seseorang. Nah semua itu faktor kemana? Salamatul insan fi hifzi lisan, selamatnya manusia karena bisa menjaga lisan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan kita bisa mengambil hikmah dari segala peristiwa dan kejadian. Apalagi ini sudah jauh-jauh hari Rasulullah memberikan wanti-wanti kepada kita sebagai umat Islam.